Para buruh memeringati Hari Buruh Internasional atau May Day, sejumlah tuntutan pun disampaikan kepada pemerintah. Di tengah aksi para buruh, bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja masih terjadi. Kamis, 1 Mei 2025, buruh kembali melakukan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Tak berbeda dengan agenda setiap tahunnya, buruh turun ke jalan untuk terus menyuarakan perbaikan nasib dan kesejahteraan mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal bilang, ada 6 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo saat peringatan May Day hari ini. Akan dilaksanakan di lapangan Monas. Dan insya Allah dengan seizin Bang Dasko tadi sudah menyampaikan dan Pak Mensesnek, Pak Mensekap bahwa Pak Presiden Prabowo hampir bisa dipastikan hadir di dalam perayaan May Day tersebut. Bisa dipastikan 90% lebih buruh berkumpul merayakan May Day di lapangan Monas. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Di tengah aksi buruh pada May Day, bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja masih terjadi. Bahkan data menunjukkan jumlah buruh yang di PHK cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, selama tahun 2024 ada 77.965 buruh yang di PHK. Sementara di tahun 2025, data dari Januari hingga Februari, setidaknya sudah ada 18.610 buruh yang juga kehilangan pekerjaan akibat PHK. Tingginya angka PHK menimbulkan isu kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Bahkan ada anggapan Presiden dibohongi menterinya tentang kondisi ekonomi yang baik hanya di atas kertas. Tetapi beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo dengan tegas membantahnya. Presiden menyatakan dia akan bekerja agar kekayaan negara bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali melihat suatu keberhasilan yang nyata, ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak, di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Bukan hanya di satu titik, hari ini buruh juga akan berkumpul di beberapa lokasi di Jakarta, di antaranya Monas, DPR, hingga Bundaran Pajak Jakarta Timur. Para buruh bergerak sejak pagi dari sejumlah kawasan industri di kota-kota penyangga. Tim Liputan, Kompas TV.